TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan sejuk Buniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, di awal abad ke-20, polemik nasab itu sudah pernah terjadi. Jadi polemik nasab yang hari ini terjadi bukan yang pertama kali. Dahulu ketika para habib-habib itu memiliki sebuah organisasi bernama Jamiatul Khairat, itu telah terjadi sebuah polemik yang terjadi di antara mereka para habib dan kemudian dilawan oleh salah seorang pembaharu Islam berasal dari Sudan yang bernama Syekh Ahmad Surkati. Syekh Ahmad Surkati ini menentang apa yang diyakini oleh kelompok habib-habib di Indonesia pada ketika itu dengan sistem kafaahnya, di mana wanita pribumi laki-laki pribumi tidak boleh mengawini perempuan-perempuan dari bangsa Habib. Sedulur TV Al-Waha. Nah, sedulur TV Al-Waha, akibat adanya Syekh Ahmad Surkati ini, Jamiah Al-Khairat kemudian menjadi redup pamornya karena ditinggalkan oleh Syekh Ahmad Surkati, di mana Syekh Ahmad Surkati ini kelahiran Sudan dan beliau menuntut ilmu di Mekah selama 11 tahun dan kemudian diundang ke Jakarta untuk mengajar di Jamiah Al-Khairat. Namun ketika 2 tahun setelah mengajar di Jamiah Al-Khairat, organisasi milik Habib, ternyata terjadi perbedaan pandangan, yaitu di mana Syekh Ahmad Surkati tidak menyetujui adanya faham atau tentang kafaah ini, di mana laki-laki pribumi Nusantara tidak boleh menikahi wanita-wanita bangsa Habib, dan sebaliknya laki-laki Habib itu bebas menikahi orang lain siapapun itu. Ini menjadi pertentangan, sehingga kemudian Syekh Ahmad Surkati itu melepaskan diri Jamiah Al-Khairat dan memutuskan dengan mendirikan sebuah aliran baru atau organisasi baru bernama Al-Irsyad, yang hingga hari ini, sedulur TV Al-Waha, Al-Irsyad masih eksis di Indonesia. Dan ketika pertama kali didirikan itu di Jakarta, pada saat itu bernama Batavia, dan kemudian yang kedua kalinya didirikanlah di Kabupaten Tegal atau di Kota Tegal, sehingga di Tegal itu ada Yayasan Al-Irsyad cukup besar, sedulur TV Al-Waha. Nah, apa kaitannya dengan video ini, sedulur TV Al-Waha? Hari ini ketika terjadi polemik Habib, polemik nasab Habib yang ternyata tidak tersambung sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sama seperti kejadian di awal abad 20 pada 1915 dahulu, di mana Syekh Ahmad Surkati menentang adanya kafaah perkawinan tentang perempuan pribumi Nusantara dan laki-laki pribumi Nusantara yang dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan Habib. Hari ini ada seorang yang berasal dari Yaman. Kalau Syekh Ahmad Surkati menentang para Habib tentang kafaah, hari ini ada seseorang yang bernama Bunda Anita Yasmin. Beliau ingin mendirikan sebuah yayasan krisis center Kalinyamat Indonesia. Orang Yaman ini bermarga Al-Qatiri, bukan Ba'alwi. Sekali lagi bahwa Al-Qatiri itu bukan dari kalangan Ba'alwi. Beliau ini, Anita Yasmin, merupakan seorang bangsawan, di mana beliau meskipun orang Yaman itu memiliki darah pejuang karena lebih baik daripada Ba'alwi. Nah, sedulur TV Al-Waha, apa yang dilakukan oleh Bunda Yasmin ini akan membuat sebuah yayasan atau organisasi baru bernama Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia, YCCKI, Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia. Apa visi dan misi dari yayasan ini? Visi dan misinya adalah
mengangkat kembali perempuan pribumi Nusantara yang telah menjadi korban kebiadaban para Baklawi sedulur TV Aloha, di mana banyak sekali perempuan-perempuan yang menjadi korban kebejatan moral para Baklawi karena sistem kafaah tadi, di mana mereka laki-laki kabib yang mengaku sebagai keturunan Rasul itu merasa bebas menikahi wanita-wanita pribumi, sedangkan laki-laki pribumi Nusantara tidak boleh menikahi perempuan-perempuan dari kabib. Nah, ini ternyata dengan sistem kafaah ini banyak membuat perempuan-perempuan pribumi Nusantara menjadi korban sedulur TV Aloha. Menjadi korban banyak sekali. Di TV Aloha kita telah podcast dengan salah satu korbannya bernama Mbak Husnul Khotimah, yang kemudian alhamdulillah setelah podcast di TV Aloha ini beliau memiliki kekuatan karena merasa tidak sendiri ternyata setelah begitu lama puluhan tahun disengsarakan oleh seorang Habib, dan dari ini juga sudah ditayangkan atau sudah dimuat di majalah Ifakta Studi TV Aloha. Dan coba teman-teman kita, insya Allah sebagai penguat keyakinan kita tentang kebatilan ba'alam. Bila Anda ingin mendapatkan majalahnya, Anda bisa menghubungi admin TV Aloha 088-22-1498-123. Nah, sedulur TV Aloha, pada saat saya bertemu dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau menerangkan siapa itu Al-Qatiri. Nah, beliau juga memberikan restu atas berdirinya organisasi Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia. Ini dia obrolan saya dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani seputar Al-Qatiri dan Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia, sedulur TV Aloha. Ada seorang dari marga Al-Qatiri bernama Anita Jasmine, sedang berusaha membuat sebuah wadah untuk korban-korban wanita-wanita yang menjadi korban Habib di kawinsi, intinya korban seks, dengan nama Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia. Apa sudah sampai kenyataan? Belum. Di dalamnya ada juga Raden Tubagus Mogi dan Kiai Nur Ihya serta Gus Irfan Wesi. Kebetulan saya dimasukkan ke dalam grupnya dan saat ini sedang dalam proses pembuatan SK Kemenkumham. Di situ banyak kita. Emang ada korban-korban seks itu? Banyak. Apa gimana modusnya itu? Kebetulan saya bawa majalah yang sudah di majalah Ifakta. Dulu saya kirim majalah Ifaktanya sampai ada, ya. Ada majalah yang baru, itu saya nulis tentang seorang perempuan bernama Husnul Khotimah. Iya. Itu dinikahi oleh Habib Soleh Badut. Selama 10 tahun tidak pernah dikasih nafkah, selalu sakiti, sampai kemudian dia ditinggal pergi merebut istri orang. Terus intinya sudah saya tulis itu di majalah Ifakta. Kebetulan ketinggalan di mobil ya. Nanti saya balik lagi ke sini. Gitu. Juga banyak. Tadi saya barusan di mobil pas perjalanan ke sini, saya ngobrol dengan seorang namanya Umi Hanifah dari Separa. Dia nelpon ke saya bahwa dia merasa ditipu oleh seorang Habib dalam pernikahannya. Ketika datang si Habib itu, datang namanya Al-Jubri, marganya Al-Jubri. Dia datang akunya bujang, padahal dia sudah beristri. Nah, ketika dia pertemukan dengan istrinya itu dianggap sebagai pembantunya. Kayak gitu. Belum dinikahi. Nah, ketika nikah itu, si perempuan pribumi itu disuruh katakanlah yang biayai lah kayak gitu. Jadi istilahnya kalau Habib itu nikahin Habib Wadon, saya nggak bilang Syarifah lah ya, Habib Wadon Wewes ya. Ya nggak boleh manggil perempuan Balawi Syarifah itu. Makanya Habib Wadon aja. Haram. Itu katanya Habib laki-lakinya yang ngasih mahar. Tapi kalau Habib yang nikah sama perempuan pribumi, perempuan Jawa, itu perempuannya yang harus ngasih kepada Habibnya kayak gitu. Kayak gitu. Tadi cerita di mobilnya kayak gitu. Dia orang Jepara. Dan kemudian dia katanya sampai ribut di kecamatan karena terjadi soal
pernikahannya sampai kecamatan, KUA-nya sampai ribut di situ. Dan juga Syekh Habib Taufik Bawud kembali kepada yang di Bumi Jawa, Tegal, yaitu dia menikah ketika merebut istri orang, kemudian dia mau nikah secara resmi, dia membuat identitas aspal asli tapi palsu. Dia mendompleng sebuah kakak atas nama Ibu Sodah asal desa Cigura, Kecamatan Bojong. Aspal kayak gitu. Jadi Itu kejadian banyak begitu ya? banyak Ya Allah. kayak gitu. Makanya itu kan Anita Jasmine itu ya dia orang dekatnya Rizik Syihab. Orang dia juga saya sudah ada videonya tapi belum boleh dipublis karena ya ini belum lengkap, ini rahasianya kayak gitu. Nanti saya bongkar semuanya, saya tahu semuanya. Dia pengedar ini dunia hitam itu tahu semuanya dia. Karena bahkan ketika Rizik Syihab dan Lutfi bin Yahya itu ada di pemerintahan, dia sempat tanya, lu gimana sih tuh? Lu kok nyerang pemerintah terus sementara Lutfi ada di sana? Jadi kemudian akhirnya Rizik itu membuka apa maksudnya, kenapa Lutfi ada di sana, Riziknya tetap nyerang terus kayak gitu. Dan ini kita ada janji untuk ngobrol. Nah, beliau si Anita Yasmin itu kan marganya Al-Qatiri. Kalau Al-Qatiri bukan Balawi. Al-Qatiri lah. Barusan penjenengan menyampaikan Al-Qatiri itu bukan Balawi. Gitu. Iya. Gitu. Itu dia menyatakan menurut Gus Irfan Wasi kan kalau Al-Qatiri ini emang ada keturunan bangsawannya di Yaman, itu berarti betul. Sultan. Jadi raja-raja di Yaman itu dari marga Al-Qatiri. Mereka menguasai sejak ratusan tahun di Al-Qatiri sampai Inggris datang itu. Inggris datang baru dikuasai Inggris. Jadi sebelumnya Al-Qatiri itu raja-raja itu gantian di Hadramaut itu antara marga Al-Qatiri dan Al-Yafi'i. Nah ini kalau Al-Yafi'i lagi jadi penguasa, Al-Qatiri oposisi. Nah ini Balawi ini didukung sini nih, yang menang didukung. Dia jadi pegawai di situ. Nanti kalau sudah nggak dikasih jabatan, dia datang ke Al-Qatiri supaya berontak nih. Bantu oleh kibin-kibinnya. Perang antara Al-Qatiri dan Al-Yafi'i. Nanti Al-Qatiri menang, dia jadi pegawai. Kalau nggak dipercaya lagi, masalah keuangan tidak dikasih, dia kesini lagi. Suruh merebut kekuasaan lagi. Selalu begitu. Berarti senangnya perang ya. Tapi Al-Qatiri Nggak pernah perang, hanya provokator aja. nasabnya tidak sampai ke Rasulullah kan kayak gitu. Enggak. Gitu ya. Mereka orang Adnan. Oh, iya. Berarti itu terbikin dari tanah sengketa dulunya. Itu yang saya baca dari kitab-kitab sejarah yang ditulis di Yaman juga oleh orang Indonesia, namanya siapa itu? Saleh Al-Hamid. Bukan Saleh Al-Hamid. Saleh Al-Bakri. Jadi ada dua sejarawan dari Yaman itu yang namanya Saleh. Yang pertama dari Balawi namanya Saleh Al-Hamid. Nah di dalamnya ini banyak interpolasi dan anakronisme bohong dalam sejarah. Nah kalau Saleh Al-Bakri ini adalah orang dari Yaman tapi dia bukan Balawi. Nah dari sinilah kita mengetahui bagaimana kesejarahan mereka sesungguhnya di Yaman itu. Dia kalau ada orang yang berperang menjauh. Nanti kalau udah islah, dia klaim bahwa islahnya dapat mereka. Kemarin orang Islam dengan kayak kemarin. Gus Yahya, ya kan, Gitu ya. islah tuh. Tiba-tiba dia masuk-masuk, kemudian mengklaim, bikin status bahwa dengan usaha dia, alhamdulillah, Rais Am dengan Gus Yahya bisa islah. Seperti itu dari zaman dulunya itu. Ya. Padahal Rais Am dengan Gus Yahya ya sama-sama orang NU, sama-sama kader. Ya, manusia tidak ada yang sempurna kan? Pasti ada kesalahan. Ya. Ada yang madhab kibin, ada yang madhab husnudon. Nah, yang seharusnya kita ini, betul kata Kiai Dimyati,
bahwa mencerminkan dakwah itu dengan akhlakul karimah. Jangan kita ikut gaya-gaya mereka. Illa bid-darurah. Kalau sudah darurat, orang Tegal dari dulu nggak pernah minggir kalau perang. Itu yang ngalahin PKI itu banyak di Tegal, itu orang Tegal itu yang lawan PKI dulu itu. Jadi kalau perang nggak usah ditang-tang-tang-tang. Kalau orang-orang Nusantara itu dari zaman dulu sebenarnya jiwanya jiwa ngamuk, ngalah, ngalih, ngamuk. Pertama ada masalah ngalah, ada masalah lagi ngalih, masih aja ngamuk. Ngalah, Jadi, ngalih, ngelih, ngamuk. Ini sekaligus miras-mirus ya. Ngelih ya. Berkaitan dengan yang tadi disampaikan tentang Al-Qadiri, tentang Anita Yasmin. Pak, ini kan sekaligus biar tak sampaikan kepada Bunda Anita Yasmin bahwa saya sedang bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyampaikan bahwa akan segera dibentuk dan memang sudah sedang proses pembentukan akta notaris dan segala halnya Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia. Tadinya namanya Yayasan Krisis Center Kartini Indonesia, tapi oleh Kiai Nur Ihya disarankan supaya jangan pakai Kartini karena Kartini hanya habis gelap terbitlah terang. Tetapi Kalinyamat itu betul-betul berjuang perang kayak gitu. Nah, tujuannya untuk mengumpulkan korban-korban supaya mereka bisa terobati rasa traumanya, karena ada trauma termasuk yang juga kalau ada organisasi begitu nanti mereka akan berani mengungkapkannya. Iya. Termasuk itu yang namanya Husnul Khotimah tadinya nggak berani ketika saya ajak podcast, ada sampai 3 kali di podcast Iqbal Wahab, sampai kemudian dia sekarang terbangunlah termotivasi kembali kayak gitu. Tapi dia dinikahi kalau dia ya. Kalau sekarang sudah jadi janda 2 kali oleh 2 Habib. Enggak, artinya bukan diperkosa, dinikah ya. Nikah Kalau yang lain kan ada yang diperkosa. Iya. Ada juga selingkuhan gitu. Kalau ini mah dinikah ya. Dinikah siri, tapi ya kalau dilihat dari sisi syariat ya nggak jelas juga. Karena walinya juga wali asal-asalan kan. Kayak gitu. Jadi ini sekaligus ini pemberitahuan kepada Kiai bahwa akan segera dibentuk. Mohon nanti kalau dari Bunda Anita Yasmin menyampaikan kepada jenengan, jadi sudah kami sampaikan. Ya. Salam sama teman-teman, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah untuk membuat organisasi Kalinyamat Indonesia ya. Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia. Yayasan Krisis Center Kalinyamat Indonesia, semoga sukses selalu. Amin, amin, amin.